Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini, pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut kembali masih di Quran surat Al-Baqarah ayatnya 55. Quran surat Al-Baqarah ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa Qulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita tambah tadarusnya 3 ayat dari ayat 55 surat Al-Baqarah sampai ayat 57. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang bagaimana cara yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana cara taubat yang Allah perintahkan kepada Bani Israel itu adalah dengan cara apa? Membunuh diri mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dosa apa itu? Ketika Bani Israel melakukan kemusyrikan, yakni melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah dengan membuat patung anak sapi dari emas yang mereka bawa dari tempat mereka dulu
dengan Fir'aun ya di Mesir. Jadi ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama mereka itu ada orang yang bernama Samiri. Samiri itulah yang kemudian mempengaruhi mereka untuk membuat patung yang kemudian dijadikan Tuhan bagi mereka. Kenapa kok mereka mudah sekali terpengaruh, Bapak Ibu? Karena memang Bani Israel ini baru saja keluar dari lingkaran perbudakan. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, yang namanya perbudakan itu tidak ada istilah pendidikan. Yang namanya budak itu tidak akan dijadikan tidak akan diberikan ilmu sama tuan-tuannya, tidak akan. Tapi apa yang digunakan oleh tuan-tuan orang budak itu hanya tenaga ya. Jadi akalnya tidak diberikan pelajaran. Kalau budak itu kemudian dikasih ilmu, dikasih pelajaran, ya nggak bakal lama jadi budak lah ya. Pasti apa? Memberontak. Mereka juga akan mencari cara bagaimana bisa lepas. Ini teringat sejarah yang kita baca dulu waktu masih SD, SMP, SMA. Kita itu kan sejarah Indonesia itu yang kita terima dulu waktu masih di SD, di SMP, di SMA, bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh siapa, Pak? Belanda ya. Berapa tahun tuh? 350 tahun. Lama itu, Pak. 350 tahun itu lama ya. Berarti 3 abad setengah. Belum lagi bangsa-bangsa lain yang ingin menjajah Indonesia. Ada Jepang, ada Inggris dan sebagainya. Nah, kalau kita pikir-pikir, kemudian kita cocokkan dengan kisah Bani Israel ini di Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 54, di mana mereka itu dijadikan budak oleh Fir'aun berpuluh-puluh tahun ya. Kemudian Allah menolong mereka dengan mengutus salah satu dari golongan mereka yang kemudian dengan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Musa alaihissalam, mereka keluar dari perbudakan. Maka panjang sebetulnya kalau kita diceritakan ini tentang masalah Bani Israel, ceritanya versinya banyak, Pak. Jadi kita ini nggak tahu mana yang memang yang benar-benar gitu kan. Tapi yang jelas intinya Bani Israel itu mereka diperbudak oleh Fir'aun. Nah, setelah dilepaskan, setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aunnya kemudian diwafatkan, bahasa wafat apa? Ditumpas ya, dimatikan, ditenggelamkan. Maka kemudian nih Bani Israel itu ketika jadi budak kemudian dilepaskan, dibebaskan, tapi pikirannya belum siap ya. Jadi disebutkan pas mereka nyebrang dari laut itu, melihat ada suatu kaum di mana mereka menyembah patung. Maka apa yang dilakukan oleh Bani Israel, Bapak Ibu? Ngerengek. Wahai Musa, buatkanlah patung seperti kaum itu, supaya kami bisa menyembah pada patung itu. Ya, Nabi Musa kesel ya, tapi tahu sendiri. Namanya juga mereka baru keluar dari perbudakan, akal pikiran mereka juga belum terbina. Nah, maka kemudian ya mereka terus dibimbing sama Nabi Musa, sampailah kepada Nabi Musa dijanjikan oleh Allah bahwa mereka akan diberikan Taurat sebagai jalan hidup. Maka kemarin ditinggalkanlah tuh Bani Israel ini yang baru lepas dari perbudakan, tapi pikirannya masih terkungkung, belum terbina, apalagi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama.
Maka kemudian Nabi Musa mengambil kitab suci ya selama 40 malam, maka ternyata pas dilepas hanya 40 malam saja, ternyata benar Pak. Bani Israel itu apa? Justru dengan pengaruhnya Samiri ini, mereka kemudian membuat patung anak sapi. Patung anak sapi, rongganya itu di dalamnya ada rongganya, jadi ada suaranya, oh gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang mohon maaf ya, yang mungkin aneh itu langsung kayak kita pernah kalau ngeliat film orang primitif Pak, pas ngeliat botol aja, wow ini Tuhan gitu kan. Karena apa? Ya fisiknya kuat, badannya hebat gitu kan, kuat, tapi akal tidak bisa dibohongi Pak. Makanya pendidikan bagi manusia itu penting. Bukan hanya badannya besar, tapi akal pikirannya harus dididik. Maka disitulah ketika Nabi Musa tinggalkan Bani Israel yang baru dibebaskan dari perbudakan, maka pulang-pulang Nabi Musa 40 malam itu, ternyata mereka sudah menyembah anak sapi. Luar biasa itu. Kan kita aneh Pak, sudah dibebaskan, tinggal nanti enak gitu kan, tapi ternyata mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah dinasihati sama Nabi Musa bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu kezaliman. Kemudian mereka mau bertobat, tapi bagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk tobat mereka? Ternyata diperintahkanlah bagi mereka supaya bertobat dengan cara membunuh diri mereka. Maka disebutkan ya, ada yang mengatakan sampai 70.000 dari mereka yang menyembah patung anak sapi itu dalam pertobatan itu mereka mati. Maka setelah selesai sisanya, kemudian kata Allah yang hidup diampuni dosa-dosanya, yang meninggal juga diampuni dosa-dosanya. Maka itulah yang disebut dengan lebih baik bagi kalian daripada kalian tidak melakukan pertobatan. Maka disinilah Bapak Ibu, nah setelah mereka selesai melakukan pertobatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wa idh qultum, ingatlah ketika mereka, kalian itu kepada siapa? Bani Israel. Itu berkata kepada Musa alaihi salam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa dengan kitab yang kau bawa berupa Taurat, tidak akan, kata mereka. Sampai kapan? Sampai kami melihat Allah secara jelas, nyata, bisa dilihat Allah itu. Kan ini aneh ya Pak. Ini tentu permintaan apa? Permintaan yang sangat mustahil. Bagi manusia hidup di dunia ini mustahil bisa melihat Allah secara langsung. Itu mustahil. Tapi karena mereka ini tergolong orang yang banyak menyimpang pemikirannya, hatinya, biasa durhaka ya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dia minta sesuatu yang aneh. Sebetulnya apa? Ya boleh jadi dengan permintaan yang mustahil, yang tidak akan terjadi, itu seakan-akan supaya mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa kitanya gini Pak, kita buat satu permintaan kepada Nabi Musa katanya, yang dengan permintaan itu seakan-akan dia bisa menjadi alasan bahwa mereka tidak mau menyembah Allah. Apa permintaannya? Hei Musa, aku tidak akan menyembah, kami tidak akan beriman kepadamu, beriman kepada Allah, mau beribadah kepada Allah dan sebagainya, sampai aku melihat Allah secara langsung. Kan aneh. Kalau hatta begitu apa maksudnya Pak? Kalau ngelihat Allah langsung baru dia mau beriman. Tapi kalau nggak ngelihat,
nggak mau. Ini kan aneh ya. Nah, kalau kita sama nih, seakan-akan kita juga begitu, Pak. Kebiasaan orang-orang kita ini sama. Seakan-akan, ya Allah, saya belum mau datang ke masjid sholat berjamaah sebelum Engkau berikan kami kekayaan. Ada orang itu, Pak, mau sholat kalau udah kaya katanya. Sama itu, syarat juga. Jadi seakan-akan, ya Allah, saya tidak akan sholat, tidak akan ini, tidak akan itu sebelum Engkau jadikan aku orang kaya. Nah, makanya apa? Syaratnya dulu tuh. Padahal ya, kalau kita nunggu kaya, kapan kayanya kadang. Dan kaya bagi mata manusia itu, Pak, nggak ada batasnya. Kata si A itu pun udah kaya, kata si B-nya belum. Makanya orang itu semakin kaya semakin haus, ya. Semakin besar penghasilan semakin kurang, terus pengen nambah lagi. Nah, makanya disebutkan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi manusia itu biasa berbangga-bangga, Pak. Kalau punya harta bangga, punya anaknya banyak, kemudian anaknya sukses semua, bangga aja dulu. Tapi biasanya kalau punya anak 6, Pak, 7, 8, yang satu jadi menteri, yang satu jadi dokter, yang satu jadi jadi ini semualah. Biasanya pas Ramadan, pas Lebaran pada datang nggak tuh? Kadang ada. Anaknya banyak, bagian hidup udah tua sendiri tuh mama. Bu, anaknya ada berapa? Punya berapa? Ada 6. Yang satu di Singapura, yang satu di Eropa. Wah, yuk aja banyak tuh ya. Yang ini profesinya. Bagian emaknya udah tua, hidup sendiri, yang nungguin juga orang lain. Nah, bahkan kalau ada yang meninggal pun itu belum tentu bisa kumpul. Nah, maka di sini kadang manusia berbangga-bangga kalau kita punya harta, keluarga kita sukses secara ekonomi. Nah, itulah yang dilakukan oleh manusia sampai kata Allah, mulut mereka, perut mereka penuh dengan tanah. Artinya apa? Dikubur. Jadi manusia itu merasakan kekayaan itu ya nggak ada batasnya ya. Jadi semakin kaya semakin kurang, semakin besar semakin kurang. Maka disinilah gambaran bahwa Bani Israel itu, Bapak Ibu, mau beriman kepada Nabi Musa, mau beribadah kepada Allah kalau mereka melihat Allah secara langsung. Maka mereka itu ngerengeknya apa? Pengen bikin patung, ya, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Dalam rangka apa? Supaya Allahnya kelihatan. Maka itulah profil orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Mereka itu dibuat patung Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Mereka menyembah kepada Allah, tapi Allahnya pengen kelihatan. Nah, di kita ya, ini adalah pelajaran, Pak. Orang-orang sekarang itu begitu. Jadi banyak syaratnya kalau mau ibadah itu. Entar kalau udah tua, ya udah tua. Entar kalau udah kaya, entar kalau nggak punya utang, entar kalau banyak itu, entar nembak kan. Lama-lama datang malaikat Jibril, baru dia kaget. Nah, disinilah gambaran seperti itu sudah digambarkan oleh Bani Israel. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena mereka lancang permintaannya begitu melampaui batas, tambah lagi ya, bayarannya itu kalau mau beribadah itu kan luar biasa. Kalau melihat Allah baru beribadah. Kalau Allahnya nggak kelihatan nggak mau beribadah. Itu kan sudah sombongnya luar biasa. Maka permintaan itu kemudian dibalaslah
dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau kamu mau melihat Allah, coba nih. Kuat enggak melihat makhluk Allah? Apa itu? Sa'iqah. Sa'iqah itu apa, Pak? Geledek, meledak aja kan. Kita kalau dengar geledek, sehebat apapun orang, kajian jelema eta sok nyunut petasan, Pak. Lamun ngadengi geledek mah moal kuat eta, Pak. Ya, takut kita ini kalau dengar geledek gitu. Nah, apalagi geledeknya disamberin ke orangnya. Maka luar biasa. Kita kan suka ngeliat di YouTube ya, pemain bola lagi lari jepret aja kan, gelimpang semua. Padahal cuma jepret gitu doang gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang kuat. Kenapa? Karena memekikkan telinganya luar biasa. Jadi kalau sangat keras itu udah nggak bakal sadar orang. Maka ketika disambar geledek itu, sambar petir itu, maka sebagian orang yang tidak ngeyel dari mereka itu langsung melihat bergelimpangannya mereka. Ada berapa? Ada yang mengatakan 70 orang. Itu sisa dari 70.000 yang pada mati. Sudah tersisa beberapa orang kumpul di lapangan, minta sama Nabi Musa diperlihatkan Allah, disambar petir, habislah mereka. Jepret, mati semua. Ada yang mengatakan mati secara hakiki kena petir ya. Ada yang mengatakan cuman pingsan doang, disabet doang. Nah, yang perlu kita pelajari apa? Bagaimana kita bisa melihat Allah, melihat salah satu makhluk Allah saja, kita itu nggak sanggup, Pak. Makanya kalau minta sesuatu itu yang nggak menyakitkan, yang tidak membuat kita itu celaka ya. Kita minta melihat Allah, dikasih tahu nih makhluk Allah nih, petir. Kadangkala kita, Pak, ngelihat matahari saja tuh. Itu 1 menit saja ngelihat matahari pas jam 12 itu bisa buta itu mata kita ya. Nah, makanya kita itu tidak diperlihatkan untuk melihat Allah itu kenapa? Pasti hikmahnya besar, karena kita memang makhluk yang lemah, tidak akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pelajarannya bagi orang-orang yang selalu menyombongkan diri dalam menerima ya, agama Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, kemudian dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan dari mereka itu biasanya diingatkan berupa apa? Ya, berupa azab dengan berbagai macam bentuknya. Kita nanti ketemu, Pak, kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud. Mereka itu orang-orang yang hebat, ya, bangsa-bangsa yang besar. Ada yang kemampuannya bisa menjadikan batu itu sebagai lukisan, patung atau apa seakan-akan hidup. Gunung dipahat bisa hidup seakan-akan. Itu mereka zaman dulu. Tapi kemampuan mereka justru tidak menyampaikan kepada hati mereka supaya tunduk patuh kepada sang pemberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujung dari mereka semuanya diganti dengan cara yang menyakitkan. Nauzubillah. Nah, ini adalah pelajaran. Khawatir kita juga seperti itu. Kalau umat kita ini sekarang nih, di zaman sekarang, orang-orang sudah tidak mau lagi datang ke majelis, tidak mau lagi sholat berjamaah, tidak mau lagi memakmurkan masjid gitu kan. Lama-lama diganti juga. Kalau sudah diganti, aduh, kayaknya itu Allah itu sadis bener gitu kan. Saya masih ingat aja itu, habis nengok anak saya di Cianjur. Saya ngeliat, bagus gitu tempatnya. Saya naik pakai motor ya, naik ke tempat-tempat yang sangat indah itu. Nah, saya pulang besoknya kena gempa tuh. Saya pulang malam jam 12 apa jam 1 itu gempanya itu. Wah, baru tuh kabar ke saya. Coba cek anak bapak katanya di Cianjur, ini enggak pesantrennya, ini enggak kena gempa enggak?
Orang kata saya baru di sana, saya gitu. Ternyata pas saya ke sana, Pak, Masya Allah, ya, itu tanah yang kemarin saya datangi itu yang indah sudah tidak berbentuk lagi. Orang-orang yang dulu itu banyak lalu lalang, udah nggak ada semuanya. Luar biasa itu. Jadi kalau Allah sudah, ya, memberikan pelajaran kepada manusia, mengingatkan kepada manusia, kadang mengingatkannya dengan sesuatu yang menyakitkan. Itu kalau bentuknya umum. Kalau bentuknya pribadi, apa yang biasa, Pak? Ya sakit. Kita kadang waktu sehat dipanggil sama muazin di sini, ayo orang sholat, gitu kan? Biasa baik. Tuh geter-geter aja. Malahan komen, saha tan muazin jore amat. lainnya bergetar hatinya diajak sholat malah komen, sahan wajan eta jore amat sih. Ya, itu luar biasa, itu manusia, Pak. Tapi kalau sudah dikasih peringatan sama Allah berupa sakit, baru teringat. Aduh, hampura bae cenah teu bisa ka masjid hayang padahal mah. Tapi awak geus teu ngeunah atuh saha mah hayang akan awaknya nanya. Teu ngeunah, ieu nyeri. Nah, baru kita itu sadar bahwa sehat itu penting. Nah, disinilah maka ketika kita melakukan suatu, ya, kezoliman, kemaksiatan, keburukan, penyimpangan, maka disitulah kemudian akan muncul yang namanya, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran, Pak, ini pasti sesuatu yang pasti. Ya, hidup itu pasti begitu rumusnya. Kemudian di ayat 56-nya, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Orang-orang yang 70 orang tersebut yang disambar petir, kalau tafsir-tafsir kebanyakan itu para mufasir, Ibnu Katsir dan sebagainya, itu mengatakan lebih cenderung bahwa mereka itu disambar petir mati. Tapi kemudian Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka sebagai pelajaran mauizah, kemudian mereka dihidupkan kembali. Kenapa? Karena kalau nggak dihidupkan ya habis tuh Bani Israel. Dihidupkan kembali dari mereka, kemudian mereka diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mau menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan pelajarannya adalah Allah itu mudah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Kita yang hidup itu mudah akan dimatikan oleh Allah. Begitu pula yang mati itu mudah pula bagi Allah untuk dihidupkan kembali. Maka di sini hikmahnya adalah supaya mereka dengan adanya mati dan hidup itu, supaya mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sama, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya hidup diciptakan oleh Allah, adanya kematian bagi manusia itu memang ditujukan untuk apa? Untuk menguji siapa di antara manusia itu yang hidup, kemudian ada yang mati, itu dijadikan pelajaran supaya mereka bisa melihat siapa di antara mereka itu yang paling bagus amal ibadahnya. Kita kan, Pak, kalau kita ini hatinya keras dulu nih, Pak, sebelum umat Islam itu akidahnya bagus, Nabi itu melarang apa? Ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu di awal-awal tidak boleh sama Nabi, diharamkan, tidak boleh. Kenapa? Kalau orang yang belum memiliki akidah yang mantap, bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik. Kalau belum bisa itu membedakan, itu akan berbahaya ketika orang datang ke kuburan. Biasanya orang susah itu, maksudnya susah hati ya, lagi keluh kesah dan lain sebagainya, itu orang biasanya nyari sandaran. Kemudian datanglah ke kuburan. Kuburannya kuburan orang besar, tapi bukan badan yang besar, orang besar, kiai atau apa gitu kan, atau pemimpin. Maka orang cenderung kalau datang ke kuburan orang mulia tersebut,
dia akan berkeluh kesah dan tidak menutup kemungkinan mereka itu datang ke kuburan untuk meminta berkah dan lain sebagainya. Wahai Syekh Fulan bin Fulan, dulu engkau adalah orang hebat, maka saya datang ke kuburanmu untuk meminta berkah ini itu, macam-macam. Itu bawaan manusia, Pak, kalau belum memiliki akidah yang kuat. Maka kata Nabi, dilarang kalian datang ke kuburan ketika kalian masih belum kuat akidahnya. Tapi setelah akidahnya kuat, bisa membedakan mana itu mentauhidkan Allah, mana itu menyekutukan Allah dengan perbuatan, dengan hati, dengan pujian dan lain sebagainya, maka kata Allah, silahkan engkau berziarah kubur, karena ziarah kubur itu apa ininya, fungsinya untuk melunakkan hati-hati kalian yang keras, yang lupa bahwa kalian akan mati. Nih Bapak Ibu, kita nih kalau lupa, tidak pernah ingat kita bakal mati, seakan-akan kita hidup, maka bagus kita ini datang ke kuburan, ziarah, datang ke kuburan. Di sini mana kuburan? Ada nggak? Kuburannya nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah kita nyebrang laut, nyebrang dunia, nggak usah. Kalau mau ziarah itu, ya, kalau ada kuburan orang tua, ziarahi, pertama datang ke situ, ya. Kemudian kita doakan orang tua kita. Kemudian kita juga merenungi bahwa kita pun akan menyusul. Jadi kuburan-kuburan yang kita ziarahi itu, ya, nggak harus kuburan orang-orang besar. Karena tujuan daripada ziarah kubur tidak lain hanyalah dua hal. Pertama, mendoakan ahli kubur. Yang kedua, mengingatkan kita tentang kematian. Jadi yang nggak ingat-ingat mati nih, merasa bahwa kita hidup terus, boleh kita sering-sering ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kuburnya itu permintaan, request, Pak, kemana? Nyebrang laut, nyebrang gunung, nyebrang provinsi. Woi, siapa kemana? Ziarah kubur jauh amat, masnya di mana? Carewet pun nanti di jarahan. Hari kuburan batur di kepung-kepung, hari kuburan mak sorangan, bapak sorangan, tilok di datangan. Ditanya kunaon tedaykeun ka kolot sorangan, lah kolot urang menggeus nyaho ti keuleuh ge. Tentunya. Bae lagi keur hirup balangsak cenah, komong meninggal. Nah, artinya apa? Salah kita ini tujuan berziarah. Sama ya. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu penting. Kita ini hidup bukan hanya fisik kita yang dikasih makan, tapi juga pemikiran kita, akal kita, sehingga dengan akal yang sehat, yang dipenuhi dengan ilmu, pemahaman yang baik tentang akidah, maka kita ini bisa membedakan, Pak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang merusak akidah kita, mana yang menguatkan akidah kita. Nah, disinilah Bani Israel, mereka setelah mati di sambar petir itu, kemudian mereka dihidupkan oleh Allah supaya mereka merasakan bagaimana sakitnya itu di sambar petir, supaya mereka jadikan pelajaran sehingga mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sama, Pak, nih umur kita nih rata-rata sudah, ya, kalau itu mah tuh apa namanya, ya, Bang Jo mah, Bang Jo tahu Bang Jo? Nah, Bang Ijo apa tuh? Itu lampu merah. Nah, kita ini mungkin yang di bagian tengah kali ya, yang kuning kali ya. Kalau hijau mah udah kelewat kayaknya kita mah. Udah kuning, tinggal redup-redup warna merah. Udah banyak yang kita rasakan. Kaki masih seger tapi suka asam urat. Eta geus tanda-tanda itu. Kaki asam urat, punggung udah pada sakit, kepala udah belenger terus gitu kan. Nah, itu udah tanda-tanda adanya hidup dan mati. Jadikanlah itu pelajaran bahwa kita dianjurkan oleh Allah supaya apa? Menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Artinya menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya.
Jangan menunggu kita disambar geledek dulu. Iya, jangan menunggu kita ini sakit dulu ibadah itu. Jangan menunggu kaya dulu. Karena kita mau kaya juga nggak tahu tuh kapan kayanya ya. Nah, sedangkan umur pasti habisnya. Inilah Bapak Ibu. Maka kemudian di ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Kemudian kata Allah, kami naungi mereka itu dengan awan. Ya, dan kami turunkan kepada mereka itu manna dan salwa. Nah, Bapak Ibu, ini kisah Bani Israel dengan berbagai penyelewengan dari Bani Israel. Bani Israel itu kan di awal-awal diingatkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Dan nikmat Allah itu kepada mereka itu luar biasa banyak, Pak. Pertama, mereka dibebaskan dari perbudakan, sehingga mereka bisa menentukan masa depan dengan penuh harapan. Pokoknya kalau udah bebas mau begini mau begitu enak. Tapi kalau masih jadi budak, nggak ada tuh istilah masa depan, itu nggak ada. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah setelah mereka nyebrang dari laut tersebut di padang pasir, panasnya nauzubillah, maka kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke suatu daerah di mana mereka dengan menguasai daerah itu mereka bisa hidup dengan baik. Tapi ternyata sekali lagi apa, Pak? Mereka itu badannya doang gede-gede tapi pengecut, takut mati. Ya. Maka disuruh berperang, justru mereka ngomong, wahai Musa, engkau dan Tuhanmu saja yang berperang. Kami nunggu di sini aja. Luar biasa itu Bani Israel. Karena mereka itu tidak mau tunduk patuh dengan perintah Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, maka Allah kasih pelajaran kepada mereka. yakni mereka itu setelah bebas dari Fir'aun, dia tidak punya kampung, muter-muter di padang pasir. Dia ke sana nggak bisa, balik lagi juga nggak mungkin. Akhirnya di padang pasir. Berapa tahun, Pak? 40 tahun. Kalau 40 tahun lama ya, Pak? Wah, iya, padang pasir, ke sana jauh, ke sini jauh. Nah, tapi Allah walaupun ya memberikan pelajaran kepada mereka karena tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka itu dibuat linglung di tempat itu selama 40 tahun. Nah, 40 tahun itu Allah tidak membinasakan mereka, justru apa? Banyak ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya berdasarkan ayat ini, pertama, nikmat yang paling penting bagi mereka di padang pasir apa, Pak? Wa zallalna alaikumul ghamam. Ghamam itu apa sih? Awan. Kalau kita ini di padang pasir panasnya nauzubillah, pas ada awan di atas adem, Pak. Kita juga jangankan di padang pasir, di sini nih, kalau lagi panas kita kan ngejar-ngejar yang adem. Kalau ada awan bus gitu kan, maka adem. Sama, Bani Israel itu biar mereka tidak musnah, tidak punah dengan panasnya padang pasir, kemudian Allah berikan nikmat berupa apa? Naungan awan di atasnya. Jadi walaupun bawahnya panas padang pasir, kalau di atasnya awan, itu adem, Pak. Makanya mereka bisa hidup di sana. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat. Tambah lagi, kondisinya sudah nyaman, dingin di padang pasir, maka mereka butuh nutrisi yang besar. Maka diberikanlah makanan yang cocok di padang pasir. Pertama yang cocok adalah manna. Manna ini makanan yang kalau kita baca nih ya, ininya, itu makanan seperti madu ya. Dia itu kayak cairan begitu di daerah sana, kemudian kalau dimakan itu manis. Anggaplah bahasanya kayak madu. Jadi kalau posisi panas di padang pasir itu, kalau makan madu itu manis, maka dia memiliki kekuatan badan.
Ditambah lagi proteinnya yang tinggi, apa itu? Burung puyuh, kayak burung puyuh. Kalau di kita kan beda ya, burung puyuhnya Indonesia sama burung puyuhnya orang sono beda kali. Ya, kayak biawaknya orang Arab sono dengan biawak di kita beda. Kalau yang di sono namanya dab atau dob. Dab itu apa? Biawak tapi masuknya di padang pasir khusus. Itu makanan favorit mereka. Nah kalau di kita biawak naik bisa, turunan tuh bisa, biawak meloncat dia. Ceplung kan. Oh, biawak turun mundur gitu kan nggak ada. Setahu saya hidup di kampung itu, kalau ngelihat biawak naik ke atas, turunnya loncat dia. Cemplung aja kan. Nggak ada biawak itu turunnya, turun lah gitu kan. Nggak ada. Itu biawak. Jadi itulah. Maka muncul tuh dari dab tadi, biawak tadi. Ada yang nanya, Pak Ustadz, makan biawak boleh nggak sih? Nah, kalau dab atau biawak gurun pasir sana itu dibolehkan sama Nabi. Nah, tapi karena bentuknya sama, itu seakan-akan itu dikiaskan, oh berarti sama boleh katanya. Cuman yang namanya biawak, yang doyan silahkan, yang nggak doyan ya jangan dimakan. Nonton doyan maka karak nempo daging terus inget ke biawak ada. Tapi kalau yang doyan mah waduh najasa. Nah ini gitu ya. Jadi mereka hidup di padang pasir Bapak Ibu. Mereka dinaungi awan di atasnya, makanannya dicukupi, nutrisinya dicukupi dengan diturunkan kepada mereka mana berupa makanan yang manis, wasalwa berupa daging burung puyuh yang lezat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian kata Allah yang baik-baik yang diberikan kepada kalian, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah zalim kepada mereka, kepada kalian, akan tetapi kalian sendiri yang suka berbuat zalim kepada diri sendiri. Diperintahkan makanan yang baik-baik oleh Allah, yang bergizi, yang bermanfaat bagi tubuh, tapi kadang-kala kita justru makan makanan yang haram, yang tidak bermanfaat ke badan. Inilah yang disebut dengan Allah tidak zalim kadang, tapi yang zalim kadang-kala kita sendiri. Diperintahkan makanan yang enak, yang baik, yang bergizi, tapi kadang kita memakan sesuatu yang haram. Inilah Bapak Ibu pelajaran 3 ayat yang bisa kita pelajari, di mana semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebetulnya itu dalam rangka menunjang supaya kita bisa lebih baik lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur dengan apa yang nikmat yang diberikan kepada kita, kadangkala azab Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu jangan menunggu kita diberi azab, bersegeralah kita untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah diri kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.